Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, hari ini saya akan mereview jalan dari Blang Gejeren ke Aceh Barat Jaya. Tapi ini akan kita mulai dari atasnya Tongra, atau cepatnya dari Jamur Tikus kalau orang-orang menyebutnya. Nah, kalau kita melaksanakan perjalanan menjelang sore, itu akan banyak sekali kabut atau tebal sekali kabut yang akan kita dapati di perjalanan. Selain itu kita juga harus berhati-hati karena memang badan jalan juga agak licin karena di sini sering terjadinya hujan. Jadi kita harus mempersiapkan misalnya kondisi kendaraan yang extra fit, misalnya bannya yang tidak botak, terus kondisi rem juga harus bagus karena memang setelah mendaki dari Tongra ini akan ada penurunan yang sangat curam, dan itu disebut dengan bur nipis. Jadi kalau kondisi rem kendaraan yang tidak baik atau tapak remnya yang sudah tipis, itu dikhawatirkan nanti akan terjadi kegagalan pengereman seperti rem blong, atau memang remnya tidak makan lagi karena sudah tipis dan cakramnya panas. Jadi kalau melewati jalan ini sebenarnya teman-teman, kita disuguhi oleh pemandangan yang sangat luar biasa. Selain hutannya masih rindang, jalannya juga bagus, terus kanan kiri kita bisa melihat banyak sekali sumber-sumber air. Misalnya kalau kita tengah perjalanan perlu untuk mencuci muka dan lain sebagainya. Nah, jalan ini memang sebagian orang menganggap sangat ekstrim karena memang selain tanjakan juga penurunannya sangat curam, terutama di bur nipis. Tapi kalau kita misalnya bisa menjaga ritme kendaraan dengan jalan yang tidak kencang, terus persnelengnya bukan di posisi yang tinggi, tetap di posisi persneleng 2, atau masuk ke curam itu kita masukkan dia ke persneleng 1, tentu beban pengereman itu tidak terlalu berat. Jadi dia dibantu oleh mesin sehingga tapak rem dan cakram rem tidak panas sekali, dan ini akan menghindari terjadinya kegagalan dalam pengereman. Banyak orang memang sangat takut melewati jalan ini karena beberapa kali memang di jalan ini terjadi kecelakaan. Nah, penyebabnya itu tadi, kegagalan dalam pengereman, terus mungkin rem blong dan tapak rem panas. Tapi kalau kita melakukan perjalanan apalagi saat penurunan, misalnya tidak memaksakan terlalu kencang, ini akan tidak membahayakan. Jadi kami harapkan kepada teman-teman yang akan melewati jalan ini tetap harus hati-hati. Artinya jangan memaksakan diri dengan kendaraan kencang di saat penurunan, terutama di bur nipis. Tapi luar biasa teman-teman. Jadi jalan ini sungguh pemandangan yang sangat luar biasa. Hutan yang di sini masih asri, terus udaranya segar. Saat kita menghisap udara di sini terasa plong tenggorokan kita karena memang udara di sini masih jauh dari polusi karena hutannya masih terjaga. Tapi tetap hati-hati teman-teman bila melewati jalan ini karena memang posisinya hutan, masih sering juga yang di hutan itu keluar ke jalan. Tapi sampai saat ini mereka tidak ada yang mengganggu manusia, walaupun kita lihat banyak video-video yang direkam oleh teman-teman kita yang melewati jalan ini. Memang orang hutan itu masuk ke jalan, terutama di malam hari. Artinya kita tetap harus waspada dan tidak
sembarangan atau tidak selalu berdoa jika mati. Nah ini bernipis teman-teman. Nah, kalau masuk ke sini ini penurunannya harus masukkan gigi persneling 1. Karena di sini pernah kejadian. Dan di sini juga di depan sini ya, di sebelum tikungan ini, depan sana yang sebelum tikungan itu ada kendaraan masuk ke kanan. Artinya truk masuk ke kanan karena remnya mungkin blok. Nah ini pas di tikungan ini masuk ke kanan ini, ada bekas ini sebelah kanan. Nah nurun lagi ini udah bernipis rekan-rekan sekalian. Ini tempat yang paling ekstrim penurunannya dan sangat membuat nyali pengendara yang sering takutan. Nah, ini turun ini diharapkan ke pengendara, kepada teman-teman sudah melewati jalan ini harap menggunakan gigi 1. Nah, ini penurunannya terus, ini nurunnya sangat curam sekali. Nah kalau kita masukkan gigi 1, alhamdulillah insya Allah kendaraan kita tidak akan mengalami hal-hal yang di luar keinginan kita. Nah, ini juga kabut sangat lebat teman-teman, jadi kita harus hati-hati tapi udaranya sangat segar. Nah ini terus turun, ini namanya bertipis. Ini yang sangat terkenal ini dengan seringnya kecelakaan di sini. Apalagi di bawah ini ada tikungan di bawah ini sering gagal dalam pengereman karena memang mungkin dari atas sudah masuk ya kan gigi 2, terus remnya dipaksa, jadi pas di sini rem mobil atau cakram tepat remnya sudah panas sehingga banyak yang mengalami kecelakaan di sini. Nah ini sering kecelakaan teman-teman di sini. Nah pas tikungan sini ini sering kecelakaan. Nah, ini udah dipagar, ini sering mobil jatuh ke bawah sana. Nah ini sudah dipagar, atau jatuh di sini. Nah, ini kalau tidak salah sudah mungkin hampir 10 kali kejadian kecelakaan mobil, baik mobil full diesel, R300, mobil minibus seperti Avanza, Innova dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tetap menggunakan posneling rendah, insya Allah aman. Dan tentunya tidak lupa berdoa supaya perjalanan kita aman tanpa terjadi hal-hal di luar kendali kita. Jadi saya juga sudah beberapa kali atau sering sekali lewat jalan sini, bahkan dulu sebelum diaspal sudah lewat. Bahkan tahun 90-an itu melewati jalan ini menggunakan mobil hardtop. Waktu itu kalau saya pergi kuliah ke Banda Aceh lewat sini naik mobil hardtop. Jadi sudah sering kali kami melewati jalan ini dengan kendaraan yang berbeda, mulai hardtop, Panja, Innova dan lain sebagainya. Tapi pengalaman kami memang intinya itu di saat penurunan itu harus dibantu dengan gigi 1 supaya pengeremannya tidak gagal. Dan di atas sana tadi sudah banyak rambu-rambu yang dipasang oleh rekan-rekan kita dari pihak kepolisian supaya pengendara hati-hati dan jangan menggunakan posneling tinggi di saat menuruni bor nipis, karena seperti saya sampaikan tadi bisa terjadi gagal dalam pengereman. Nah tidak jauh dari bor nipis ini kita akan nanti sampai ke perbatasan Gayulwes Aceh Barat Daya. Nah bisa kita lihat ya teman-teman, jalannya sangat mulus sudah, karena memang sejak tahun 2020 pemerintah Aceh sudah menganggarkan perbaikan jalan ini menggunakan dana DOKA dengan skema multi-year. Nah, semakin bagusnya jalan ini menurut kami, tentu akses orang dan barang dari dan ke Gayulwes ke pesisir timur semakin mudah. Jadi hubungan-hubungan yang selama ini sudah terikat erat lebih mudah untuk dikunjungi. Selain itu memang karena Gayulwes penghasil dari hortikultura pertanian, jadi bisa dipasarkan ke wilayah Aceh Barat Daya, Cagar Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan dan sebagainya. Dan demikian juga hasil misalnya ikan dari
pesisir barat seperti dari Aceh Selatan, Nagan Raya, Abdia itu bisa dipasarkan ke Gayo Luwes. Jadi pertukaran barang tentu semakin lancar ya pertukaran barang tentu perputaran uang juga semakin cepat. Jadi semakin cepatnya perputaran uang tentu kesejahteraan masyarakat meningkat, pertambahan meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat karena dengan bertambahnya dari pendapatan masyarakat. Kita berharap memang jalan ini terus dipelihara oleh pemerintah Aceh karena ini merupakan jalan urat nadi bagi masyarakat Gayo Luwes termasuk juga Aceh Tenggara. Nah, untuk saat ini juga pejabat-pejabat yang akan bepergian ke Banda Aceh misalnya dari Aceh Tenggara dan Gayo Luwes lebih memilih jalan ini karena memang melalui jalan ini lebih dekat, biaya yang dikeluarkan lebih hemat. Terus apalagi kita sudah masuk ke wilayah Melabuh sana, lewat Melabuh sudah mulai ke Calang sana, itu jalannya sangat bagus sekali, lurus, lebar dan tidak banyak kendaraan, artinya tidak banyak hambatan-hambatan yang kita temui di jalan. Selain itu juga waktu tempuh juga semakin dekat, artinya kita bisa menghemat 3-4 jam kalau dari Gayo Luwes ke Banda Aceh melalui Abdia, daripada misalnya dari Gayo Luwes kita lewat Takengon, Biren dan sebagainya. Itu waktu tempuh itu lebih lama, dan semakin lama waktu tempuh tentu biaya-biaya yang kita keluarkan juga semakin banyak. Tapi kalau lewat jalan ini waktu tempuh semakin sedikit, tentu biaya-biaya yang kita keluarkan juga semakin sedikit, jadi bisa berhemat. Nah, di depan ini teman-teman, ini kita sudah masuk ke perbatasan Gayo Luwes Abdia. Nah, ini pintu gerbangnya. Nah, ini sudah masuk ke wilayah Abdia. Artinya di sini nanti di sebelah sana ada tempat persinggahan. Kalau kita capek dalam mengendara bisa istirahat, ngopi di sana, namanya Singgah Mata. Jadi banyak pengendara baik mobil pribadi, kendaraan umum. Nah, untuk istirahat di sana, sekedar melepas lelah dalam perjalanan, mungkin sholat dan ngopi, sehingga nanti dalam melanjutkan perjalanan bisa lebih fresh lagi. Jadi semakin sering kita istirahat, semakin sering kita refresh diri, tentu dalam berkendara kita bisa lebih hati dan safe. Nah, ini namanya jembatan Icecek. Dulu ini sangat ekstrem, saudara-saudara, teman-teman. Ini karena dulu tidak aspal, jadi sering kendaraan tidak bisa naik di sini. Nah, ini satu lagi penurunan ini namanya penurunan jembatan Icecek. Dulu sebelum bagus ini sering mobil mogok di sini, nggak bisa naik karena jalannya memang jelek. Alhamdulillah sejak 2022 ini sudah bagus dan mulus. Artinya jalan ini memang idaman masyarakat Gayo Luwes, karena masyarakat Gayo Luwes banyak sekali yang tinggal di Abdia. Jadi karena bagusnya jalan ini tentu silaturahmi juga semakin mudah, rentang kendali semakin dekat, biaya-biaya yang dikeluarkan di saat misalnya mengunjungi saudara di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya dan Aceh Selatan serta Aceh Barat tentu semakin efisien dan lebih kecil, dan waktu tempuh juga semakin cepat, jadi waktu juga semakin hemat. Nah, mungkin ini review terkait dengan Jalan Bernipis. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menantikan atau menonton video kami. Ini yang dapat kami sampaikan akan teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.